Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Bersyukur kepada Tuhan apabila Tuhan boleh memberikan hari yang baru untuk kita. Dan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama mengawali hari dengan mengerti kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami dapat bangun di pagi hari ini untuk melakukan aktivitas. Dan jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat benar-benar mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hikmat pagi hari ini adalah, jika Tuhan berkuasa, mengapa Dia tidak mencegah? Firman akan dibawakan oleh Pendeta Angga Prasetya. Nats Alkitab diambil dari Kejadian 3 ayatnya yang ke-15, yang berbunyi demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Masih dengan latar belakang organ pipa GKI Karangsaru, maka saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat bagian dalam dari organ pipa, yaitu bagian winches yang berisi susunan pipa-pipa. Di dalam organ pipa ini terdapat 1053 pipa, di mana 244 merupakan pipa yang terbuat dari bambu dan sisanya terbuat dari kayu. Dan pipa-pipa inilah yang berbunyi ketika organ itu dimainkan. Bagi para pemusik gereja yang ingin mencoba memainkan organ pipa, dapat menghubungi kantor gereja untuk menentukan saat yang tepat untuk mencoba memainkan organ pipa ini. Mari kita sekarang merenungkan firman Tuhan. Jika Tuhan berkuasa, mengapa Dia tidak mencegah dosa terjadi? Pertanyaan semacam ini bisa dibilang keliru. Setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, terkesan menyalahkan Tuhan atas kesalahan dan kekacauan yang dibuat oleh manusia. Yang kedua, terkesan seperti meragukan Tuhan yang berkuasa. Padahal sesungguhnya kejatuhan dalam dosa disebabkan oleh manusia yang ingin menjadi seperti Allah. Namun kita bersyukur karena Tuhan itu Maha Penyabar. Tuhan tidak menutup pikiran dan mulut manusia yang meragukan, mempertanyakan kuasanya. Dia mau menjelaskan segala keputusannya melalui firman-Nya. Kembali lagi pada pertanyaan awal. Mengapa Tuhan mengizinkan kejatuhan manusia dalam dosa? Jawabnya sangat panjang, tetapi sederhananya adalah karena Tuhan memberi kehendak bebas kepada manusia. Tuhan tidak menciptakan manusia seperti robot yang hanya mengikuti program atau pengaturan dalam dirinya tanpa adanya kebebasan. Lagi pula ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sama sekali tidak kaget. Dia sudah mengetahui itu. Lantas kalau Dia tahu, mengapa Dia tidak mencegahnya? Justru karena Dia Tuhan, maka Dia berkuasa mengizinkan hal tersebut terjadi. Karena Dia Tuhan, maka Dia berkuasa mengubah yang jahat jadi baik. Ayat hari ini menunjukkan bahwa Tuhan sudah menyediakan solusi atas persoalan dosa manusia. Kita melihat bagaimana Tuhan memberikan janjinya untuk menebus manusia yang berdosa. Inilah yang disebut sebagai proto-evangelium, yaitu kabar baik atau Injil keselamatan pertama di dalam Alkitab. Tuhan sendiri yang memberikan solusi atas persoalan dosa manusia. Setelah ribuan tahun lamanya, kita melihat penggenapan janji tersebut melalui kedatangan Kristus yang menjadi manusia. Dia rela mati tersalib, bangkit, dan naik ke surga. Kristus telah menaklukkan dosa dan maut, sehingga mereka yang percaya beroleh hidup abadi. Jadi, ketika menghadapi pergumulan berat,
Jangan hanya berdoa supaya Tuhan mencegahnya, tetapi berdoalah supaya Tuhan menunjukkan rencananya yang baik di balik pergumulan buruk yang kita alami. Jangan mengurung Tuhan dalam kotak pikiran kita yang terbatas. Biarkan Dia menunjukkan kuasa-Nya atas hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau tidak menciptakan kami sebagai robot, tetapi kami diciptakan sebagai manusia yang memiliki kehendak bebas. Dan ketika kami jatuh di dalam dosa, Engkau tidak meninggalkan kami, tetapi Engkau merancangkan rancangan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan kami bersyukur, kami menerima rancangan keselamatan itu dengan percaya pada Yesus Kristus Putra-Mu yang Kau utus, menebus kami dengan sengsara, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Mampukan kami untuk boleh selalu ingat bahwa kasih-Mu begitu luar biasa bagi kami, sehingga ketika ada permasalahan hidup yang menerpa kehidupan kami ingat ada Tuhan yang menolong kami ingat ada Tuhan yang mengetahui segala sesuatu, dan Engkau tidak akan tinggal diam ketika anak-Mu di dalam kesusahan. Terima kasih Bapa, sertai kami, berkati kami ketika sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami, baik di gereja Tuhan, di tengah masyarakat, di tengah keluarga, di tengah pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.